warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri yang ceria, bijaksana dan berwibawa, serta tak lupa para hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat Islam, iman dan ihsan olehnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan ini dengan keadaan yang luar biasa. Amin ya rabbal Alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma Amin. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan pidato saya yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua, kunci sukses dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, orang tua mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini. Tanpa orang tua tiadalah kita di dunia ini, khususnya ibu kita yang telah mengandung kita, yang telah melahirkan kita, dan yang telah menyusui kita hingga mendidik kita sampai sekarang ini. Itu semua berkat jasa seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu wa nahnu afisalu fi amaini an iskur biwalidayka ilal masir. Al-ayat. Dari ayat di atas berisi tentang perintah agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Alasan mengapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah agar kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ridhollahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini." Hadirin yang berbahagia, orang tua khususnya ibu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya di rumah. Seseorang dapat membedakan yang benar dan salah, antara yang baik dan buruk, serta antara yang hak dan yang batil. Itu semua melalui pelajaran dan kasih sayang seorang ibu. Andaikan saja tidak ada manusia dengan sekitar ibu, maka tidak akan ada insinyur, arsitek, tentara, bahkan presiden sekalipun. Itu semua berkat jasa seorang ibu. Selain ibu, ada juga ayah yang bekerja paruh waktu, tak kenal lelah dan terik hujan dan keluar keringat membasahi tubuhnya demi anak-anaknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya seorang anak untuk menghormati kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Baik perkataan, perbuatan, dan niat jangan sampai melukai hati keduanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Islam mengajarkan umatnya untuk berbakti kepada kedua orang tua bukan tanpa sebab. Orang tua adalah insan yang berakhlak mulia dengan penuh kasih sayang, tak pandang jarak, waktu, dan usia. Beliau tak kenal lelah dalam mengasuh dan merawat kita agar menjadi insan yang berakhlak mulia dan pribadi yang bermanfaat bagi sesama, dan senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Rasul tidak mata berdoa agama in qata amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin tafa'u aw waladin salihun yadullah. Dari hadis di atas berisi tentang 3 amalan yang tidak terputus walaupun miliknya sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka kita sebagai umat Islam
kita harus bersungguh-sungguh dalam memuliakan dan menghormati kedua orang tua kita agar kita termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah dan berbakti kepada kedua orang tua kita, banyak budi dan beriman. Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Namun, hanya peran kedua orang tua lah yang tidak dapat digantikan oleh teknologi secanggih apapun, termasuk AI. Kita sebagai generasi Pancasila, generasi penerus bangsa, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Salah satunya seperti berbakti dan menghormati kedua orang tua kita agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah insan yang bermanfaat bagi sesama dan senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal agar hidup kita menjadi lebih berkah. Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri pidato saya, marilah kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma dari saya, kurangnya silahkan dihilangkan, lebihnya silahkan dilakukan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.